Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu tuh sudah paham, ya syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita, makanya saya pahamkan. Begitu, Cepi. Afwan Ustadz, izin bertanya, apa hukum orang yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik? Allahu Akbar. Ini perkataan paling berbahaya, sangat berbahaya. Penghinaan terhadap Al-Quran. Tapi siapa yang berbicara? Barangkali orang-orang jahil, tidak serta-merta dikufurkan. Ini berbahaya dan bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak bisa membedakan antara musik dengan syair. Syair ucapan kata-kata. Musik adalah peralatan. Alat-alat musik. Ada kalanya musik tanpa nyanyian. Ada kalanya nyanyian tanpa musik. Kan begitu. Musik telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Barangkali orang yang berkata belum tahu, sehingga ia mengeluarkan perkataan bodoh dan perkataan munkar, perkataan yang sangat berbahaya antara kesesatan dan kekufuran. Karena musik diharamkan di dalam Islam berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan tidak pernah dinamakan surat ini surat pemusik. Nabi SAW mengatakan bahwa nanti umatku akan menghalalkan zina. Sudah terjadi penghalalan zina dari kaum Batiniyah. Ada lagi yang mengatasnamakan dengan nikah mut'ah yang telah diharamkan Nabi. Awalnya diizinkan, kemudian diharamkan. Dan di antara rawinya sahabat yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian sutra laki. Kemudian ma'azib. Ma'azib itu peralatan musik. Dan mereka nanti akan diubah mukanya, diubah jisimnya. Hadisnya di Bukhari, dan saya menjelaskannya dengan panjang lebar dengan takhrij ilmiah insyaallah taala di kitab Al-Masail jilid 13. Bagi antum yang ingin tahu kedudukan hadis ini, silakan baca. Ketika kita bersalah dan mengaku kesalahan, itu bukanlah suatu aib tapi suatu kemuliaan. Namun akhir-akhir ini ada satu spesies tuan guru yang ketika bersalah dia backup kesalahannya dan menjatuhkan muruah orang lain dengan alasan yang memberi nasihat kepadanya adalah orang di bidang teknik industri. Kenapa itu yang dilihat? Berapa ramai orang yang di bidang agama menasihati dia juga, tapi dia tak terima. Seperti seseorang berada di atas kapal terbang. Orang ketika ia berada di atas dia melihat orang kecil, ketahuilah bahawa orang di bawah juga melihat dia kecil. Ketika dia memperlekehkan orang lain, maka akan ramai orang yang juga akan memperlekehkan keilmuan dia. Ketahuilah, orang itu, tuan guru itu bukanlah di bidang Al-Quran dan Hadis. Dia hanya pencinta Al-Quran dan Hadis saja. Dia hanya di bidang sastra Arab. Walaupun dia bilang sastra Arab, tapi bukan bermakna dia bersuka hati bercakap tentang Al-Quran, yang mana itu bukan di bidang dia.
Orang awam mungkin menyangka bahawa apa yang disampaikannya selalu betul, muka surat sekian, nombor sekian, tapi selepas kita cek, kita yang di bidang agama mencek pun tak dijumpai seperti apa yang disampaikan. Namun orang awam dia ingatkan itu cepat takjub dan dikatakan itu adalah suatu perkara yang betul. Perkara ini pernah dibuat oleh orang Yahudi terdahulu di dalam surah Ali Imran, disebutkan wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Segelintir ahlul kitab mereka reka isi Taurat, lalu orang awam mengatakan itu adalah daripada kitab, padahal itu bukanlah sebuah kitab. Oleh sebab itu orang awam kena cek dulu, jangan jadi lembu dicuci.